setelah Ramadan. Cerita dokter yang menggunakan pakaian hazmat astronot itu bisa berjam-jam dan hausnya minta ampun karena tidak boleh minum ketika sedang menggunakan pakaian itu. Itu boleh meninggalkan puasa Ramadan, diganti dengan puasa nanti setelah bulan suci Ramadan. Nah, yang ketiga, di tuntunannya pimpinan pusat Muhammadiyah itu disebutkan vaksinasi. Ini yang sedang marak nih, vaksin disuntik itu, dengan suntikan boleh dilakukan pada saat berpuasa dan tidak membatalkan puasa. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti ketika Ramadan ada jadwal vaksin, silakan divaksin. Karena vaksin tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena vaksin tidak melalui mulut atau rongga tubuh lainnya seperti hidung, serta tidak bersifat memuaskan keinginan dan bukan pula merupakan zat makanan yang mengenyangkan. Jadi divaksin itu tidak mengenyangkan. Saya sudah divaksin, Pak Nano sudah divaksin, Pak Sayuti sudah divaksin, itu tidak mengenyangkan. Malah katanya membuat lapar. Ngeleh terus gitu bar divaksin gitu. Nah, jadi Bapak Ibu tidak membatalkan puasa. Vaksin itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini yang penting bagi kita juga. Bagaimana ibadah di masjid? Bagaimana ibadah di masjid Khairul Ummi ini ketika bulan Ramadan yang sedang ada wabah COVID-19 ini? Menurut tuntunannya, satu, bagi masyarakat di tempat tinggalnya ada penularan COVID-19, sholat berjamaah, baik sholat fardu, termasuk di dalamnya sholat Jumat, maupun sholat qiyam Ramadan yang kita sebut serang dengan tarawih, tetap dilakukan di rumah masing-masing dalam rangka menghindari dari penularan virus COVID, virus corona. Kalau di daerah kita, di lingkungan kita ini ada yang terpapar COVID-19 untuk menjaga keselamatan. Kalau tidak ada gimana? Kalau tidak ada penularan COVID-19 di daerah sekitaran kita ini, maka sholat berjamaah, baik sholat fardu termasuk sholat Jumat maupun sholat tarawih dapat dilaksanakan di masjid, musola, langgar atau tempat lainnya dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut ini. Jadi apa yang harus diperhatikan dari hal-hal berikut ini? Satu, sholatnya dengan saf berjarak. Kenapa harus berjarak? Imam itu sering kan meminta, baik dengan bahasa Indonesia maupun dengan bahasa Arab, rapatkan dan luruskan safnya. Dalam kondisi ada wabah COVID-19 ini, penularannya itu melalui droplet. Maka di beberapa masjid imam itu tidak lagi menyampaikan luruskan dan rapatkan, tapi cukup luruskan. Lah kalau ada imam mengatakan karena mungkin tidak ngerti bahasa Arabnya, begitu menyampaikan luruskan dan rapatkan, lalu jamaahnya langsung saja menjawab karena sama nggak ngertinya, sami'na wa ata'na, tapi tetap juga berjarak, itu kan nggak pas. Nah jadi imam baiknya menyampaikan cukup luruskan. Kenapa harus berjarak? Karena virus itu menularnya menggunakan droplet. Droplet itu butiran halus ketika kita berbicara, itu ada yang keluar. Nah, keluarnya itu jaraknya itu bisa sampai 1 meter. Maka minimal itu jarak itu 1 meter sampai 1,5 meter. Agar tidak ketika berbicara atau ketika berinteraksi itu tidak menularkan kepada yang lain. Itu sholat harus berjarak.
Nah, Ramadan kita rapat kemarin, saya ikut rapat panitianya. Insya Allah hari Ahad kalau tidak salah, itu pemuda akan bekerja bakti untuk membuat secara tegas, safnya ini. Ini kan nggak begitu tegas mana yang softnya yang bisa digunakan, mana yang tidak. Nah, di masjid ini insya Allah katanya hari Ahad. Begitu ya Mas Pian ya? Disepakati rapatnya kemarin itu kelihatannya hari Ahad akan pemuda akan membuat soft supaya jelas, dan jamaah ketika datang itu langsung tahu, oh ini bisa digunakan, ini yang tidak bisa, sehingga tetap berjarak. Nah, yang kedua, sholat memakai masker. Bapak Ibu sekalian, ini penting, senjata kita satu-satunya saat ini itu masker gitu loh. Memakai masker itu bukan hanya persoalan melindungi diri Bapak Ibu sendiri, tidak. Tapi memakai masker itu adalah melindungi orang lain. Karena kita tidak pernah tahu apakah diri kita ini sudah terpapar COVID-19 atau belum. Kita nggak tahu. Kemarin ada yang cerita lah, kan karena sehat nih. Sering di sawah begitu, lalu sehat. Iya, sehat. Tapi pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu sekalian yang sehat itu tidak ada virus di dalamnya? Kan nggak tahu. Karena tidak dites. Nah, kalau mau tahu dites. Pakai swab antigen atau pakai swab PCR ke rumah sakit dites. Baru tahu di dalam dirinya itu ada virusnya atau tidak. Kalau tidak dites, mungkin saja virusnya itu ada di dalam, tetapi tidak berkutik karena imunitas kita bagus. Jadi masker itu adalah perbuatan baik kepada orang lain, ihsan kepada orang lain. Itu berpahala. Karena Bapak Ibu menjaga orang lain agar tidak terpapar COVID. Berpahala. Jangan menganggap bahwa diri kita sehat, kuat gitu. Lalu kemudian kita tidak menggunakan masker merasa hebat gitu. Tetapi belum tentu. Karena ketika ada orang lain yang berinteraksi dengan kita, ternyata di dalam diri kita ada virusnya, orang itu imunitasnya tidak baik. Kemudian kita menularkan, itu namanya tidak berbuat baik kepada orang lain. Jadi sekarang ini niatkan menggunakan masker ke masjid itu dengan niatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada orang lain. Insya Allah itu berpahala selama Bapak Ibu menggunakan masker. Wow, Islam itu keren, masker wis sudah dipahala coba. Tapi Bapak Ibu jangan berpikir mau sehat kok ngopo nganggo masker. Itu kalau ada yang saya katakan tadi, ada yang tertular oleh karena kita, wah itu bisa jadi tidak berbuat baik. Jadi masker ini Bapak Ibu pengap kayak gini ini, itu pahala. Balasannya surga. Jadi kalau menggunakan masker itu, bayangkan saya menggunakan masker itu bakal entuk surga. Keren banget Islam agama kita ini. Jadi niatkan itu. Nah, yang ketiga, jamaah sholatnya terbatas hanya bagi masyarakat sekitar masjid, bagi masyarakat kita di sini. Ini sudah dilakukan. Nah, maksimal kalau menurut aturan 30%, tapi nggak apa-apa lah. Kemarin kita bersepakat 50%, nggak apa-apa lah. Ada diskon 20%. Jadi atau sesuai dengan arahan pihak yang berwenang. Sayang Satgas COVID-19 di kecamatan itu tidak begitu berjalan. Kalau berjalan agak bagus, misalnya memberikan arahan kepada masjid-masjid. Waktu terus berjalan masih beberapa. Ini di ketentuan itu berbunyi begini: anak-anak, lansia, orang yang sedang sakit, dan orang yang memiliki penyakit komorbid tidak dianjurkan mengikuti, bukan tidak boleh loh, tidak dianjurkan untuk mengikuti kegiatan berjamaah di masjid.
Karena lansia itu gampang tertular. Tapi kalau merasa tetap sehat, ya tidak apa-apa. Tapi gunakan masker, pelindung diri. Nah, itu saja. Nggak apa-apa. Anak-anak sebenarnya jangan, karena anak-anak itu juga rentan. Ini menurut ilmu kesehatan. Tapi kalau tetap iya, maka ajari anak-anak kita menggunakan masker. Supaya bisa terlindung. Senjatanya hanya masker ini. Berjarak menggunakan masker. Ini nomor 4 ini boleh tetap kita laksanakan, hanya dalam panduan itu hanya tidak dianjurkan, bukan tidak boleh. Jadi tetap saja. Pak Nano itu belum lansia ya, belum ya? Jadi tetap boleh. Yang kelima, ya. Oh, komorbid itu penyakit penyerta, penyakit bawaan. Contohnya itu kalau ada yang kena asma, gula, hati-hati. Bapak Ibu akan kelihatannya ini hal-hal yang sepele, tapi kalau sudah kejadian baru, kalau saya, keluarga kami itu pernah merasakan betapa hebatnya COVID-19 ini menghilangkan satu keluarga kami. Kakak saya itu dokter, itu tidak punya komorbid menurut saya, wong sehat kok. Tidak, kita sekeluarga itu tidak tahu. Hari Kamis saya masih WA-an di grup keluarga itu dengan kakak saya. WA-an itu masih WA-an gitu. Dia sudah isolasi mandiri, nanya, "Iya Mas, alhamdulillah sehat," gitu. Nggak apa-apa. Itu Kamis loh. Sabtu kadar oksigen di dalam tubuhnya itu turun drastis di bawah 90%. Langsung dibawa ke rumah sakit itu Sabtu. Minggu Ahad itu sudah masuk ICU dan tidak sadar. Senin sudah meninggal. Tidak Senin, Minggu sore. Saya ingat betul meninggalnya itu ketika saya sedang kerja bakti, ngecor di sini hari Ahad itu. Ya kita bersama-sama ngecor sini. Saya tidak tahu, itu yang mengasih tahu malah Pak Alif, karena sama-sama orang kesehatan di grup kesehatan dokter di seluruh Indonesia itu mengabarkan. Nah, tadi saya cerita dengan Pak Alif ketika sedang kerja bakti itu, saya sedang agak bersedih nih, kakak saya sedang masuk ICU, dokter penyakit dalam di rumah sakit. Saya bilang namanya ini, sorenya Pak Alif kemudian WA saya sudah meninggal. Bapak Ibu, kita tidak bisa ngelihat. Coba bayangkan kami sekeluarga tidak bisa datang, tidak bisa nguburi. Kami mengikuti penguburan itu melalui Zoom sekeluarga. Duduk gitu ngelihat di Zoom melalui HP. Itu mari ini menjadi hikmah agar kita berhati-hati. Beribadah boleh, beribadah harus tetap, ke masjid iya, tapi mari kita jaga supaya semua kita tetap sehat dan ibadah kita tetap khusyuk. Nah, takmir ini sudah berjalanlah di kita, menjaga kebersihan masjid, musola, menyediakan hand sanitizer, tadi bahkan sudah menyediakan masker. Itu sudah baik masjid kita, alhamdulillah. Tinggal kita jamaah mengikuti saja protokol yang ada. Kajian atau pengajian yang beriringan dengan kegiatan sholat berjamaah seperti kuliah subuh, ceramah tarawih dapat dilakukan dengan mengurangi durasi waktu. Karena semakin banyak bertemu itu kemungkinan terpaparnya semakin tinggi. Jadi kita sudah bersepakat, kelihatannya hanya subuh yang rutin, tarawihnya sekali-sekali untuk karena kalau tarawih itu kemarin ketika rapat pertimbangannya, masjid kita ini kan pinggir jalan, tidak mungkin juga melarang orang kok ingin sholat, itu kan tidak boleh juga. Warga kasihan misalnya gitu.
ada apa ini apa yang datang gitu, Jumatan gitu. Bukan RT 3, bukan RT 2, Rainto aja juga enggak kan. Nah, karena itu kita preventif, kita menjaga, mencegah. Nah, maka kalau subuh itu relatif kan warga sekitar. Kalau subuh relatif warga sekitar, kemarin saya usul dengan panitia gimana kalau yang rutin itu subuh saja. Untuk apa kultum dan jangan lama-lama. Pak, dan yang ceramah juga warga-warga sekitar. Kalau Ustadz kan cukup banyak warga sekitar ini. Ada Pak Nano, Ustadz Profesor Nano, Ustadz Profesor Sayuti, Ustadz yang lainnya, ada Pak Dede Haris, itu diberdayakan, Pak Kalam, gitu. Itu bisa menyampaikan kultumnya. Buka bersama, takjil, sahur bersama, tadarus berjamaah, dan kegiatan lain dan sejenisnya yang melibatkan banyak orang dan di dalamnya terdapat perilaku yang berpotensi menyebabkan penyebaran virus COVID seperti makan bersama tidak dianjurkan. Jadi makan-makan bersama itu tidak, karena nyopot masker. Pengalaman saya mendampingi yang terpapar COVID-19, biasanya orangnya kadang-kadang sudah ketat, kemudian menggunakan protokol kesehatan. Tetapi ketika lagi makan bersama, itu jelas copot masker. Nah, disitulah titik lengahnya. Maka berhati-hati. Kalau ingin makan, makan saja, ambil begitu, lalu cari tempat yang tidak banyak berdekatan dengan orang lain. Kita nggak tahu, ya ini hanya bagian dari mencegah saja. Kemarin juga dibahas takbir Idul Fitri diutamakan dilakukan di rumah masing-masing. Tetapi kalau ingin dilakukan di masjid, musola atau langgar dengan syarat tidak ada jamaah di sekitar yang terindikasi COVID-19, dilakukan pembatasan jumlah orang dan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait COVID-19 secara disiplin. Kemarin di rapat panitia Ramadan Masjid Khairul Umi juga sudah disepakati tidak bakal ada takbir keliling karena itu akan mengumpulkan banyak orang, akan takbir di masjid ini saja, juga menjaga jarak, tetap bermasker gitu. Itu tetap dilakukan. Bapak Ibu, bermasker itu memang nggak nyaman. Kayak saya ini ngomong menggunakan masker itu nggak nyaman. Tapi diniati tadi, moga-moga ini jadi amal baik untuk melindungi sesama. Yang ini terakhir kalau nggak salah, benar. Terakhir, kalau nanti ada yang mau disampaikan. Kemarin ketika rapat Ramadan itu dibahas juga sholat Idul Fitri. Dan kelihatannya PHBI Taman Tirto sudah memutuskan bahwa sholat Idul Fitrinya tidak di lapangan mana itu? Di lapangan Kasihan itu, di lapangan kelurahan, tidak akan diadakan karena kondisinya tadi yang belum memungkinkan. Lalu gimana pelaksanaannya? Pelaksanaan sholat Idul Fitri bisa dilaksanakan di lapangan kecil atau tempat terbuka di sekitar tempat tinggal dalam jumlah yang tidak membawa kerumunan besar. Bisa di halaman rumah Bapak Ibu, kalau memungkinkan ajak tetangga kiri kanan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ada yang nanya kemarin, kalau di masjid gimana sholatnya? Sholat Idul Fitrinya. Tuntunan sholat Idul Fitri itu di lapangan. Itu tuntunan Nabi. Bisa di masjid kalau pada saat hujan. Itu bisa. Tapi kalau tidak ada halangan,
itu tuntunan Nabi melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu berada di lapangan. Nah, oleh karena itu Idul Adha kemarin kelihatannya sudah berjalan. RT 3 melaksanakan sendiri di sebelahnya Pak Sayuti ya, di lapangan itu. RT 2 di sebelah rumahnya Pak Nano melaksanakan. Saya membuka sendiri di depan halaman rumah saya dengan tetangga kiri kanan yang ingin ikut berjamaah. Jadi dipecah sehingga jamaah itu tidak berkerumun, jadi satu. Tapi orang gayeng ya Pak, Idul Fitri kok tidak di lapangan gede? Karena kondisi sedang ada wabah COVID-19 ini tadi yang saya sebut bahwa harus ada ilmu pengetahuan di dalamnya. Sedang wabah COVID-19, maka agama mengajarkan untuk berhati-hati dan tetap bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini jadi renungan kita bersama, jadi pedoman kita bersama untuk menjalankan ibadah Ramadan kita yang selalu kita rindu-rindukan kehadirannya, sehingga Ramadan kita itu menjadi Ramadan yang sehat, Ramadan yang khusyuk dalam kita beribadah. Terima kasih, mohon maaf, nasrun minal wafatun qarib. Ada pertanyaan? Oh ya, sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan, monggo Bapak. Sholatnya persis sama seperti sholat Idul Fitri ketika di lapangan besar. Tetap ada khotbahnya. Kalau mau belajar khotbah di rumah sekarang ini, sekali-sekali jadi khotib Idul Fitri. Nah, mumpung jamaahnya tidak terlalu besar, keluarga sendiri. Jadi tetap seperti biasa, ada khotbahnya, ada takbirnya 7 kali, 5 kali, tetap seperti biasa kita sholat Id di lapangan. Gitu Bapak. Jadi tetap seperti biasa. Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya yang betul adalah takmir tegas ya. Kalau sudah terisi penuh maka dimohon, di beberapa masjid itu tegas. Masjid yang gede ya, masjid yang gede, masjid yang sistem ketakmirannya itu sudah bagus. Jogokarian itu tegas. Jogokarian itu dipisah atas bawah, itu saja. Jogokarian itu kebobolan loh. Beberapa waktu yang lalu Pak Sayuti nge-share di grup jamaah Khairul Umi itu Jogokarian itu satu-satunya masjid yang sejak awal tidak melockdown masjidnya. Jogokarian itu
Dan Jogokarian itu katanya, saya juga belum ke sana, menerapkan protokol kesehatan. Dipisah, itu pun bobol. Ada yang terpapar, di tracing, dan masjidnya itu tanggung jawab. Masjid kita belum. Kenapa Jogokarian itu lalu kemudian banyak yang terpapar? Karena Masjid Jogokarian itu bertanggung jawab terhadap jamaahnya. Jadi kan ada satu jamaah di Masjid Jogokarian itu yang terpapar, bergejala, masuk rumah sakit, lalu kemudian dites positif, ditanya seminggu ini kemana? Salah satunya ke masjid. Ketika ditanya di masjid, takmirnya bergerak cepat. Orang ini kapan ke masjid, siapa yang dekat dengan orang ini, dibiayai oleh masjid untuk tes ke rumah sakit. Ketika terdapat sekian orang, 20-an berapa itu yang terpapar itu, isolasi mandiri, kebutuhan hidupnya selama isolasi mandiri dipenuhi oleh takmir masjid. Nah itu masjid yang kuat. Kita kelihatannya belum, karena bangun ini saja utang, jadi belum memungkinkan kita untuk sampai ke sana. Maka mari kita jaga diri kita sendiri-sendiri. Kalau merasa tidak sehat, jangan ke masjid, karena itu akan membahayakan. Nah, baiknya memang tegas, Pak. Nah, kalau tidak tegas, memang akan membeludak. Saran saya, mari kita yang sadar-sadar ini, kalau tahu kira-kira masjid ini membeludak, saran saya balik kanan. Sholat tarawih saja di rumah, insya Allah, karena kondisi itu sama pahalanya dengan ketika kita berniat di masjid. Saya kira itu karena sudah waktunya. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Kapan-kapan kalau ada memungkinkan kita lanjutkan lagi dengan tema-tema tentang kayak gini ini. Nasrum minallah fatun qarib, fabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.